السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita selesai membahas ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-216 dari surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala telah diwajibkan atas kalian perang fi sabilillah wa huwa kurhun lakum, dan itu memang tidak disukai oleh kalian. Tetapi bisa jadi apa yang kalian tidak sukai ternyata itu baik buat kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai ternyata itu jelek buat kalian. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Alhamdulillah sudah kita bahas ayat ini. Dan di akhirnya Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman menyatakan, ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم لشمل الأشهر الحرم وغيرها استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم. Karena perintah perang tadi, kalau tidak ada kaidnya, tidak ada ikatan syarat tertentu, maka kewajiban itu menyeluruh pada setiap bulan. La syamila al-ashharul hurum. Al-ashhur al-hurum tentu akan mencakup juga perang di bulan-bulan haram. Iya kan? Sebagaimana kaidah usul, al-'am yujra ala umumihi hatta yati at-takhsis wal mutlaq yu'mal ala itlaqihi hatta yati at-taqyid. Atau kama qala al-ulama al-usuliyun
Atau sebagaimana dibahas oleh para ulama ahli usul, bahwa ayat-ayat, hadis-hadis atau dalil-dalil yang umum dipraktekkan, diterapkan sesuai dengan keumumannya sampai adanya pengkhususan. Demikian pula dalil-dalil yang mutlak. Mutlak itu tanpa ada syarat-syarat tertentu, maka dikerjakan secara mutlak sesuai dengan kemutlakannya sampai datangnya qaid. Maka kalau ayat tadi saja kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, maka seluruh bulan tetap diperintahkan, dianjurkan dan harus mentaati perintah Allah kalau diperintahkan untuk berperang. Dan dikatakan sebagai ibadah yang tinggi, dijuluki dengan zarwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam adalah jihad. Dan yang namanya jihad adalah li'i'la'i kalimatillah. Jihad adalah untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena alasan tersebut, tidak dikatakan jihad. Ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena memang senang perang, pemberani, suja'. Ada yang berperang karena ingin mendapatkan keuntungan pampasan perang. Ada yang berperang karena riya, ingin dipuji, ingin disebut sebagai pemberani. Ayyuha fi sabilillah. Yang mana ya Rasulullah yang disebut fi sabilillah? Dijawab, man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka berarti dia berjihad fi sabilillah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Karena masih am sifatnya atau masih mutlak, pokoknya jihad itu adalah diwajibkan, diperintahkan. Maka mereka bertanya, bagaimana dengan bulan haram? Bagaimana dengan bulan-bulan haram? Apakah tetap jihad itu menjadi suatu ibadah yang tinggi dalam bulan-bulan tersebut? Apakah boleh berperang? Karena mereka tahu, dulu di masa-masa jahiliyah, mereka kalau datang bulan haram, yang tadinya bermusuh-musuhan berhenti berperang. Sehingga pasar Uqam itu pasar di zaman jahiliyah, di bulan haram atau tepatnya di bulan Dzulhijjah, itu kumpul seluruh kabilah-kabilah di Mekah. Walaupun yang sedang berperang saat itu tidak berperang. Nah, mereka bertanya, apakah itu hanya kebiasaan kami atau itu adalah salah satu dari pensucian tempat suci dan pensucian bulan suci? Itu yang ditanyakan. Maka Allah menjawab, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, 'anil syahril haram, tentang bulan haram. Qitalin fih, bagaimana berperang di dalamnya? Maka Allah ajarkan kepada nabinya, qul qitalun fihi kabir. Katakan, berperang di bulan haram adalah perbuatan besar, jadi dosa besar. Wa saddun an sabilillah, dan itu merupakan penghadangan dari jalan Allah, menghalangi jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah dan mengingkari kesucian Masjidil Haram. Baik, ini jawabannya. Bagaimana hukumnya berperang di bulan haram? Kata Allah, qitalun fihi kabir. Itu dosa besar. Bahkan menghalangi jalan Allah. Bahkan dikatakan kufur. Mengingkari dan melanggar kesucian Masjidil Haram dan kesucian bulan haram. Tetapi kemudian Allah katakan, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tapi ingat, bahwasanya mengusir
penduduknya dari Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya. Akbar indallah, di sisi Allah lebih besar. Wal fitnatu akbar minal qatl, sedangkan fitnah lebih besar lagi dari pembunuhan, lebih besar lagi dari perang. Fitnah adalah kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan. Syekh Sa'di dalam syarahnya, dalam tafsirnya yang ringkas, menyatakan al-jumhur ala anna tahrim al-qital fi syahril haram atau fil ashhuril haram fil ashhuril hurum mansukhun bil amr bil qital bi qitalil musyrikin haitsu ma wajadu. Kebanyakan ulama berpendapat haramnya berperang di bulan-bulan haram itu sudah terbatalkan hukumnya, sudah mansukh. Dengan perintah memerangi kaum musyrikin dimanapun kamu dapati. Waqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wahsuruhum. Perangilah mereka musyrikin dimanapun kami temui mereka, kapanpun kamu temui mereka, kepunglah mereka, perangi mereka. Perintah Allah untuk memerangi musyrikin dimanapun mereka berada, dimanapun, kapanpun. Maka ini kata mereka terbatalkan larangan untuk memerangi mereka di bulan-bulan haram. Jumhur. Dan karena ini bukan demokrasi, ini agama, maka tidak mesti yang terbanyak berarti benar. Tidak mesti yang terbanyak berarti benar. Jumhur itu kebanyakan para ulama. Tetapi kata Syekh, wa qala ba'dul mufassirin, tetapi para beberapa ahli tafsir berkata innahu lam yunsakh. Para ahli tafsir menyatakan dia tidak mansukh. Karena ayat itu mutlak. Wal mutlaq mahmulun 'alal muqayyad. Sedangkan yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Perangilah musyrikin dimanapun kamu temui mereka, kapanpun kamu temui mereka. Terus datang kaidnya, jangan perang di bulan haram. Kata Allah, qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram itu besar dosanya. Wa kufrun bihi, kufur. Dan saddun an sabilillah, menghalangi jalan Allah. Ini kaidnya. Berperanglah dimanapun kamu temui mereka, kapanpun kamu temui mereka, kecuali di bulan-bulan haram. Baik, ini yang dikatakan dengan mutlak dan muqayyad. Wa hadhihi al-ayah muqayyadah li'umumil amr bil qital mutlaqan. Maka ayat ini adalah kaidnya, muqayyadah, mengikat yang tadi umum, yang tadi mutlak diikat dengan syarat ini, jangan di bulan haram. Wa li'anna min jumlati maziyatil ashhuril hurum, dan karena tidak berperang di bulan tersebut merupakan salah satu keistimewaan bulan haram. Kalau saja keistimewaan itu tidak ada, akhirnya bulan haram dengan bulan lain sama, nggak ada bedanya, nggak ada keistimewaan apa-apa. Maka dikatakan tidak boleh berperang di bulan-bulan haram, itu satu maziyah. Bahkan bukan hanya sekedar maziyah, bal akbaru mazayaha, bahkan sebesar-besar maziyah. Akbar mazayaha, sebesar-besar maziyah keistimewaan bulan haram adalah aman, tidak ada peperangan di dalamnya. Tahrim al-qital fiha, di antara keistimewaan yang terbesar adalah diharamkannya berperang di bulan-bulan haram. Wa hadza innama huwa fi qital al-ibtida. Tetapi perlu catatan penting bahwa yang dilarang adalah qitalul ibtida. Qitalul ibtida adalah
memulai penyerangan. Itu qital tidak. Itu haram. Di bulan haram. Haram di bulan haram. Barakallahu fiikum. Adapun kalau jihad difa', membela diri ketika diserang, itu mau tidak mau. Tidak mungkin satu kaum muslimin diserang oleh musuh kemudian tidak melawan. Dibiarkan saja, dipenggal lehernya, diam, ditusuk diam. Tidak mungkin. Tidak ada syariat seperti itu. Berarti yang dimaksud qitalun fihi kabir, berperang di bulan haram itu dosa besar. Artinya jangan memerangi, jangan memulai peperangan, jangan menyerang. Tunggu. Ini bulan haram. Jangan. Tetapi kalau qitalud dafa' atau qitalud difa', kalau berperang dalam rangka membela diri, fa innahu yajuz, maka itu diperbolehkan karena terpaksa. Tidak mungkin seseorang dibiarkan diserang dalam keadaan tidak melawan, tidak membela diri. Yajuzu fil ashhuril hurum, boleh di bulan-bulan haram sekalipun. Kama yajuzu fil baladil haram, sebagaimana boleh pula di tempat-tempat suci, di Mekah atau di daerah haram. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sesungguhnya pertanyaan tersebut muncul dari kaum muslimin karena mereka kaum muslimin dicerca oleh orang-orang musyrikin ketika melawan orang-orang yang memerangi mereka. Mereka melanggar bulan haram, mereka melanggar bulan suci, mereka begini, mereka dicerca oleh musyrikin. Kejadiannya disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa kanat hadhil ayat nazilatun bisababi ma hasal, bahwa ayat ini turun karena ada satu sebab yang terjadi. Yaitu pasukan kecil Abdullah ibn Jahsh yang diganggu dan kemudian melawan. Wa qatlihim Amr ibn al-Hadrami, akhirnya mereka pun membunuh Amr ibn al-Hadrami. Wa akhdhihim amwalahum, dan merampas harta mereka. Wa kana dzalika ala ma qil fi syahri Rajab, dan kejadian itu sebagaimana diriwayatkan di bulan Rajab, di bulan suci. Ayyarahumul musyrikun bil qital, ahli musyrikin mencerca. Masa bulan haram berperang, katanya mensucikan Mekah, mensucikan bulan-bulan suci. Mana? Ternyata mereka melanggar bulan suci. Mereka berperang di bulan suci. Wa kanu fi ta'yirihim zalimin. Tentunya cercaan mereka kepada kaum muslimin adalah zalim. Mengapa zalim? Karena kaum muslimin diganggu. Kalau saja tidak diganggu, kaum muslimin tidak akan berperang. Terus kalau diganggu, disuruh diam, nggak melawan. Ketika diserang, apakah kaum muslimin suruh diam? Ini zalim. Mereka musyrikin zalim, mengganggu kaum muslimin. Ketika kaum muslimin menyerang mereka balik, melawan mereka, mereka melanggar bulan haram. Katanya orang-orang suci yang menjaga bulan-bulan suci, mengapa mereka berperang di bulan haram? Kok serba salah? Diam diserang, melawan dianggap melanggar bulan haram. Terus apa yang mereka mau? Maka mereka fi ta'yirihim zalimin. Mereka dalam tuduhannya kepada muslimin, mereka zalim, tidak adil. Idh fihim minal qaba'ih ma ba'duhu a'zam mimma ayyaru bihil muslimin. Lebih-lebih lagi, zalimnya mereka adalah pada mereka sendiri
ada perbuatan-perbuatan qabaih, perbuatan-perbuatan jelek yang sebagiannya sudah lebih besar daripada apa yang dilakukan muslimin. Gangguan mereka memulai peperangan, itu lebih jahat. Memulai penyerangan, itu lebih jahat daripada membela diri. Kenapa yang membela diri dicerca, dianggap melanggar bulan haram, yang mengganggunya nggak dicerca? Yang lebih jahat itu masih dalam batas peperangan. Ada yang lebih besar dari itu. Mahwa apa itu? Kufurnya mereka. Berbuat kufur di tempat suci, berbuat kufur di baladil haram, fi syahril haram, berbuat syirik di bulan haram, di negeri haram. Maka Allah katakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang kamu kerjakan, kesyirikan yang kamu kerjakan itu lebih besar daripada peperangan. Kalian mencerca yang ini, padahal pada diri kalian ada yang lebih akbar, lebih besar. Juga termasuk yang besar yang kalian lakukan adalah mengusir penduduknya. Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya sampai hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Mengapa? Diganggu mereka, diusir mereka, diserang dan diganggu oleh mereka. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, qala ta'ala fi bayani ma fihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan apa yang ada pada mereka, bahwa itu saddun an sabilillah, menghalangi jalan Allah. Mereka bertanya bagaimana hukumnya berperang di bulan haram. Allah jawab, berperang di bulan haram yang mereka lakukan, bukan yang muslimin lakukan. Karena yang muslimin lakukan apa? Bela diri. Maka yang Allah jawab adalah yang mereka lakukan, perang menyerang kaum muslimin di bulan haram, itu adalah saddun an sabilillah, menghalangi jalan Allah. Kufrun bihi, kekufuran. Ay saddul musyrikin man yuridul iman billah wa bi rasulih. Yani musyrikin menghalangi jalan Allah, yani menghalangi manusia yang ingin menjadi mukmin, menghalangi dari keimanan dan menghalangi untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa fitnatihim man amana bihi, dan mengganggu orang beriman. Wa sa'yihim fi raddihim an dinihim, dan upaya mereka untuk membalikkan orang-orang mukmin ke dalam kekufuran, ini mengembalikan orang-orang yang beriman kepada kekafiran. Wa kufrihimul hasil fi syahril haram wal baladil haram, dan kekufuran mereka ini terjadi di bulan haram, di negeri haram, di bulan suci, di negeri yang suci. Alladhi huwa bimujarradihi kafin fi syarr, yang itu saja, bimujarradihi, hanya itu saja sudah cukup menunjukkan jeleknya mereka, jeleknya musyrikin. Kafin fi syarr, cukup jelek dan cukup menunjukkan betapa jeleknya mereka. Apalagi dengan perbuatan lain yang lebih besar. Fa kaifa wa qad kana fi syahril haram wa baladin haram. Perbuatannya saja sudah jahat, saddun an sabilillah, apalagi di bulan haram, apalagi di negeri haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya. Ay ahlil masjidil haram, yakni penduduk Mekah, penduduk Masjidil Haram. Wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Liannahum ahaqqu bihi minal musyrikin, karena mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya ahaqqu bihi minal musyrikin, lebih berhak untuk tinggal di Masjidil Haram atau tinggal di Mekah, di negeri haram, daripada musyrikin. Mana haqqu bihi? Siapa lebih berhak sebagai penduduk tempat yang suci?
Ya Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi justru mereka usir. Wahum ammaruhu alal haqiqah. Padahal mereka itulah yang memakmurkan Masjidil Haram pada hakikatnya. Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersamanya. Tetapi fa'akhrajuhum minhu. Justru mereka usir dari Mekah. Orang yang lebih berhak. Orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Justru mereka usir. Walam yumakkinuhum minal wusuli ilaih. Bahkan tidak membiarkan mereka untuk masuk Masjidil Haram. Dihalangi. Ma'a anna hadzal bait sawa'un al-'akif fihi wal bad. Fa hadhihi al-umur kullu wahidin minha akbar min al-qasr. Padahal Ka'bah ini, apakah yang beriktikaf di dalamnya ataupun yang berjalan padanya, yang mereka lakukan itu lebih jelek, lebih besar kejelekannya. Masing-masingnya akbar minal qatl. Masing-masingnya lebih besar daripada pembunuhan. Yakni di Masjidil Haram, di Ka'bah, apa yang mereka lakukan? Mereka letakkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Dianggap bahwa pakaiannya tidak suci, maka mereka harus membukanya. Kemudian mereka menyatakan harus memakai pakaian Ahlul Humsi. Ahlul Humsi itu kaum ningrat. Kaum ningratnya adalah Quraisy. Maka musyrikin Quraisy menyewa-nyewakan pakaian mereka. Siapa yang tidak mau telanjang, pakai pakaian Ahlul Humsi. Mereka sewakan dengan harga yang mahal. Apalagi? Dan mereka berbuat kesyirikan padanya. Mengagungkan Latta, Uzza dan Manat. Meminta kepada selain Allah. Bertawassul pada selain Allah. Memberikan sesajen-sesajen pada selain Allah. Memberikan kurban-kurban kepada selain Allah. Semua itu masing-masingnya akbar minal qatl. Lebih besar dari pembunuhan. Syirik lebih besar dari dosa. Membunuh dosa. Tetapi meminta pada selain Allah syirik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu wahidin minha akbar minal qatl. Masing-masingnya dari apa yang mereka lakukan di Baitillahil Haram, masing-masingnya lebih besar dari pembunuhan di bulan haram. Fa kaifa wa qad ijtama'at fihim. Bagaimana kira-kira kalau semua kejelekan tadi terkumpul pada mereka? Saddun an sabilillah, menghalangi jalan Allah. Wa ikhraju ahlihi, mengusir penduduknya. Dan kekufuran kesyirikan yang mereka lakukan terkumpul pada mereka semuanya. Wa qad ijtama'at fihim fa'ulima annahum fasaqatun zalamah. Maka diketahuilah bahwa mereka itu orang-orang fasik, zalim, musyrik, dan mereka orang-orang yang tidak adil fi ta'yirihimul mu'minin. Mereka orang-orang yang tidak adil dalam cercaan mereka kepada mukminin. Dalam tuduhan mereka kepada mukminin. Lihat orang-orang Islam, lihat mukminin. Mereka tidak mensucikan bulan Rajab, mereka tidak mensucikan bulan haram. Mereka melanggar bulan haram. Mereka berperang di bulan haram. Gimana itu? Mereka cerca kaum mukminin. Padahal apa yang mereka lakukan berlipat-lipat kali besarnya dari apa yang dilakukan oleh muslimin. Maka ta'yiruhum zalim. Cercaan mereka kepada orang beriman sangat zalim. Justru mereka yang berbuat perkara-perkara yang mencoreng kemuliaan Masjidil Haram, mencoreng tempat suci dan mencoreng bulan-bulan suci. Tsumma akhbara ta'ala annahum lan yazalu yuqatiluna al-mu'minin. Kemudian Allah kabarkan bahwa mereka akan selalu memerangi mukminin.
Wala yazaluna yuqatilunahum. Sebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Dan mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian meninggalkan agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kesyirikan. Ini istata'u, kalau mereka mampu, kalau mereka bisa, mereka akan terus-menerus memerangi. Kalau suatu saat mereka tidak memerangi, jangan dikira mereka orang baik. Oh, ini musyrikin yang baik, tidak ada. Mereka nggak mampu ketika itu. Mereka nggak memiliki kekuatan ketika itu. Mereka nggak memiliki sarana dan prasarana untuk memerangi mukminin. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian sampai kalian meninggalkan agama kalian. Kalau mereka bisa. Kalau mereka bisa. In istata'u. Dan Allah mengancam, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan siapa yang murtad di antara kalian, meninggalkan agamanya kemudian mati di atas kekafiran, mati wa huwa kafir, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka akan gugurlah amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Allah kabarkan berita bahwa mereka akan memerangi kalian sampai mengembalikan kalian dari agama kalian kalau mereka bisa. Wala yazalun, kata Allah, terus-menerus memerangi kalian. Tetapi kalau kalian murtad, meninggalkan agama kalian, Allah ancam. Orang siapa yang yartadid minkum fayamut wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir, maka niscaya akan gugur seluruh amalan-amalannya di dunia dan di akhirat dan menjadi ashabun nar. Lalu cuma dua pilihan. Berjalan di jalan tauhid, di jalan keimanan, berarti siap-siap perang. Karena mereka akan terus memerangi. Kalau meninggalkan, terancam dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana? Tentunya pilih di jalan yang hak walaupun kita siap bertempur, berperang. Itu yang dimaksud tadi dalam ayat sebelumnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kalian berperang walaupun sesungguhnya kalian gak suka. Resiko, terancam kematian, kehilangan harta. Tetapi pilihannya cuma dua. Kalau berjalan-jalan kebenaran diperangi oleh mereka, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Atau meninggalkan agama. Lebih mengerikan lagi, karena ancamannya bukan dari manusia, ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah yang mengancam. Lebih mengerikan lagi ancaman Allah daripada ancaman-ancaman manusia. Maka ikhwani fid din a'azakumullah, jalan tauhid bukan jalan yang berbunga, bukan jalan yang indah. Tidak. Jalan tauhid jalan yang penuh onak dan duri. Jalan tauhid adalah jalan yang mendaki. Fala qatahamal aqabah. Jarang sekali orang yang ingin jalan yang mendaki. Jalan tauhid jalan yang penuh resiko. Tetapi tawakkalu 'ala Allah. Bergantunglah pada Allah, bertawakallah pada Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Maka Allah kabarkan bahwa mereka akan terus memerangi kalian, wahai mukminin. Walaysa gharaduhum fi amwalihim wa qatlihim.
dan bukanlah tujuan mereka untuk membunuh dan merampas harta kalian. Bukan itu tujuan utama mereka. Bagaimana supaya kalian mati? Bagaimana supaya harta kalian dirampas oleh mereka? Bukan itu. Innama gharaduhum an yurji'uhum an dinihim. Tujuan mereka adalah mengembalikan orang-orang beriman dari agamanya. Dikeluarkan dari agamanya, diselewengkan dari agamanya, disesatkan dari agamanya. Dan subhanallah, al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu millah, satu agama. Sehingga sesungguhnya agama di dunia ini cuma dua. Agama Islam dan agama kafir. Kekafiran berbagai macam bentuknya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada ateis, ada komunis, ada apa lagi. Semua kekafiran. Tetapi mereka millatun wahidah. Satu millah. Buktinya satu millah yang mereka benci hanya kalian orang beriman. Tanyakan pada Yahudi, tanyakan pada Nasrani, tanyakan pada PKI, tanyakan pada komunis, tanyakan pada ateis, tanyakan pada mereka-mereka penyembah berhala Hindu dan Buddha. Siapa musuh kalian? Satu. Orang yang beriman, muslimin yang beriman pada Allah dan Rasul. Adapun mereka sesama kekafiran atau sesama orang-orang kafir, mereka tidak saling mendahului. Sesama biskota tidak saling mendahului. Mereka bisa bersatu untuk memerangi kalian. Ikhwani fid din a'azakumullah wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan memerangi kalian, orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuen, orang yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak mau beribadah pada yang lain. Ini yang paling mereka benci. Hatta yaruddukum an dinikum. Perhatikan ayat ini. Hatta yaruddukum an dinikum, hingga kalian meninggalkan agama kalian. Hingga kalian meninggalkan agama kalian. Meninggalkan agama kalian kemana? Gak peduli. Gak peduli. Pokoknya ditinggalkan agama kalian. Meninggalkan agama tauhid kepada kesyirikan, mereka sudah senang. Meninggalkan agama kalian kepada Hindu, kepada Buddha, kepada Nasrani, kepada Yahudi, kepada komunis, kepada apapun. Yang penting yaruddukum an dinikum. Yang penting kalian meninggalkan agama kalian. Inilah yang kita katakan tadi, kufru millatun wahidah. Satu agama. Mereka nggak peduli mau jadi apa, yang penting jangan Islam. Yang penting jangan tauhid. Yang penting jangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa yakunu kuffaran ba'da imanihim. Yang penting mereka jadi kafir setelah keimanannya. Hatta yakunu min ashabis sa'ir, hingga mereka menjadi penduduk neraka. Itu tujuannya. Fahum baziluna qudratahum fi dzalik. Mereka mengeluarkan kemampuan mereka dalam masalah itu. Semua upaya, usaha mereka keluarkan seluruhnya untuk menyesatkan kalian. Sa'una bima amkanahum. Berupaya dengan apa yang memungkinkan. Tetapi ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah, tetapi Allah menolak. Mereka tidak akan bisa. Tidak akan bisa mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, kecuali Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang musyrikun tidak suka, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Sedangkan Allah menghendaki untuk menyempurnakan agamanya, menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka tidak suka. Silakan mereka bekerja sama. Silakan mereka bersatu padu. Silakan mereka dukung-mendukung untuk menyerang agama ini. Untuk
memusnahkan tauhid, memusnahkan agama Islam, gak akan mampu, gak akan bisa. Karena wallahu mutimmu nurihi wa yaballahu illa an yutimma nurahu. Allah menolak kecuali menyempurnakan cahayanya. Maka jangan khawatir, ya ahlal iman, jangan khawatir ya ahlal Islam, walaupun kita dibantai di sana di sini. Orang Buddha di Rohingya membantai muslimin, orang Nasrani di Bosnia dan Hersek membantai muslimin, orang Syiah di Yaman membantai muslimin, orang-orang Syiah di Suriah membantai muslimin, orang-orang Soviet, orang-orang kafir dari Rusia memerangi muslimin, orang-orang Yahudi Israel membantai muslimin. Apakah pernah padam cahaya Allah? Tidak pernah padam. Apakah pernah padam agama ini? Tidak. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agama ini. Walau karihal kafirun, walaupun mereka tidak suka. Sehingga kalau Nasallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tidak terjadi, kalau terjadi di negeri kalian diserang oleh orang kafir, kalian akan menyatakan shadaqallahul azim. Iya kan? Kita sudah membaca ayatnya. Mereka akan terus memerangi kalian kalau mereka bisa. Kita katakan sungguh benar ucapan Allah Ta'ala. Mereka akan terus memerangi kita. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini persis seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Fazaduhum imana. Justru mereka bertambah keimanan. Justru mereka bertambah keimanan. Ketika manusia berkumpul untuk menyerang para sahabat, bersatu padu mereka, musyrikinnya, Yahudinya, orang-orang Arab Baduinya, berkumpul semua menyerang, mengepung kaum muslimin di Madinah. Ditakut-takuti mereka dengan kalimat innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Apa jawaban mukminin? Kata Allah, fazaduhum imana. Mereka bertambah imannya. Ini persis seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak bertambah kecuali keimanan, dan tidak berkata kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah tempat kita bergantung kepadanya. Wa hadzal wasfu 'amun likulli kuffar. Ini adalah gambaran umum pada seluruh orang kafir. Bukan hanya musyrikin, tetapi seluruh orang kafir. Hadzal wasfu, kata Syekh Sa'di rahimahullah, 'amun likulli kuffar, mencakup seluruh orang kafir. Musyrikinnya, Hindu dan Buddha, Yahudinya, Nasraninya, ateisnya, komunisnya, seluruh mereka la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka akan selalu memerangi kalian sampai kalian meninggalkan agama kalian. Mau meninggalkannya kemana nggak peduli, pokoknya kalian meninggalkan agama kalian. Yang paling dibenci oleh mereka adalah ahlu tauhid. Yang paling dibenci adalah muwahhidun. Akhwani fid din, a'azakumullah. Dikatakan la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudduhum an dinihim wa khususan ahlul kitab. Khususnya ahlul kitab. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Alladzina baddalul jam'iyat, yang mereka membuat berbagai macam yayasan-yayasan, membuat berbagai macam bentuk-bentuk misi-misi. Nasyarud du'at, menyebarkan para da'inya. Wabatul atibba, menyebarkan dokter-dokternya. Wabanawul madaris, membangun sekolah-sekolah. Lijazbil umam ila dinihim, untuk menyeret umat ini ke dalam agama mereka. Wa tadkhilihim alaihim kullama yumkinuhum minasyubah,
dan berupaya untuk memasukkan kepada muslimin syubhat, pengkaburan allati tusyakkikuhum fi dinihim, yang membuat mereka ragu terhadap agama mereka. Selalu membuat fitnah. Walakin al-marju min Allah Ta'ala alladhi manna 'ala al-mu'minina bil Islam wa ikhtara lahum dinahul qayyim. Tetapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada orang-orang yang beriman agama ini, agama Islam. Yang telah memilih untuk mereka agama yang lurus. Wa akmala lahum dinahu, yang telah menyempurnakan agamanya. Kita berharap an yutimma 'alaihim ni'matahu. An yutimma 'alaihim ni'matahu, inil marju. Yang diharapkan agar Allah yutimma 'alaihim ni'matahu bil qiyami bihi atammal qiyam, agar Allah menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan nikmatnya dan menegakkannya dengan sebenar-benarnya. Wa an yukhadzil kulla man arada an yutfi nurahu, dan agar Allah membiarkan mereka, tidak menolong mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Dan Allah jadikan tipu daya mereka kembali kepada leher-leher mereka sendiri. Wa yansur dinahu, dan Allah menolong agamanya. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah meninggikan kalimatnya. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, membantu kita, dan menjadikan makar mereka justru mengakibatkan kejelekan pada mereka sendiri. Waj'al kaidahum ala nuhurihim, dijadikan tipu daya mereka terkena leher-leher mereka sendiri. Tsumma akhbara ta'ala anna man irtadda 'anil Islam bi an ikhtara 'alaihi al-kufr wa istamarra 'ala dhalika hatta mata kafiran. Kemudian Allah kabarkan, siapa yang murtad dari Islam kemudian memilih kekufuran dan terus di atas kekufuran sampai mati, maka Allah katakan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, akan gugur amalan mereka di dunia dan di akhirat. Li'adami wujudi syartiha, gugur amalannya karena enggak ada syaratnya. Apa syaratnya? Al-Islam. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka menjadi penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Wa dallatil ayah bimafhumiha anna man irtadda thumma 'ada ila al-Islam annahu yarji'. Ayat ini memiliki mafhum. Ayat-ayat, dalil-dalil memiliki mantuk dan mafhum. Mantuk itu yang tertera pada teksnya, mafhum itu adalah yang dipahami dari situ. Atau yang teksnya tekstual, ada yang konteksnya. Teksnya mengatakan bahwasanya mereka dalam neraka, atau teksnya menyatakan bahwa kalau mereka kafir dan mati di atas kekafiran, ini teksnya. Tetapi konteksnya, mafhum yang dipahami dari ayat ini berarti kalau dia murtad tapi tidak mati, masih hidup, masuk Islam lagi, maka diterima. Itu mafhumnya. Sebab yang Allah ancam siapa? Yang Allah ancam adalah mereka-mereka yang fayamut wa huwa kafirun. Fayamut wa huwa kafir. Dia mati dalam keadaan kafir. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Berarti yang diancam oleh Allah adalah yang murtad dan mati dalam keadaan kafir. Kalau matinya tidak dalam keadaan kafir, alias sudah murtad, masuk Islam lagi, maka itu diterima. Qala, dikatakan di sini, mafhumnya anna man irtadda tsumma 'ada ila al-Islam. Mafhumnya barang siapa yang murtad kemudian kembali lagi kepada Islam, annahu yarji' ilaihi amaluhu, maka amalannya kembali lagi tercatat. Alladzi qabla riddatihi, walaupun yang sebelum murtadnya. Wa kadzalika man taba minal ma'asi, demikian pula siapa yang bertobat dari kemaksiatan, fa innaha ta'udu ilaihi a'maluhul mutaqaddimah, maka akan kembali kepadanya amalan-amalannya yang terdahulu. Ini terpahami.
Kalau dia mati dalam keadaan kafir, gugur amalannya. Tapi kalau matinya tidak dalam keadaan kafir, maka tidak gugur amalannya. Alias, kalau ada seorang yang murtad, setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, masuk Islam lagi. Dan bagus Islamnya. Bertaubat. Maka amalan sebelum dia murtad, itu tercatat. Tidak hilang. Karena Allah katakan yang gugur itu, yang mati dalam keadaan kafir. Kalau mati tidak dalam keadaan kafir, dihitung semua. Amalannya tidak hilang. Ini mafhum yang terpahami dari ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wabillahi taufiq. Allah ta'ala. التوفيق والعافية سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.